Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Permatasari dari kelas Biologi B semester 4. Video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan sesingkat Rhodospirillum rubrum. Nah, untuk menarik perhatian kalian agar video aku ini bisa ditonton dari awal sampai akhir, agar kalian itu tidak merasa aneh. Aku ini bahas bakteri apa, bakteri itu banyak. Jadi aku akan berikan kode yang membuat hati kalian terpikat, luluh atau ya itulah. Jadi kodenya itu adalah keunikan dari bakteri ini. Bakteri Rhodospirillum rubrum ini ya disebut juga dengan si ungu penghasil energi. Bila masuk ke tubuh kita nggak usah khawatir, ini adalah bakteri yang bermanfaat dan menguntungkan. Oke, masuk ke karakteristiknya ya. Pengenalan dari bakteri Rhodospirillum rubrum. Yang pertama, sifatnya mikroskopis, jadi harus menggunakan alat yang namanya mikroskop agar sel-sel atau bakterinya itu kelihatan. Biasanya itu hidupnya menggerombol. Bakteri ini berbentuk spiral. Spiral kalian tahu itu? Di bentuk bakteri itu kan macam-macam. Yang biasa familiar itu yang pertama ada basil. Basil itu bentuknya batang. Nah, yang kedua ada kokus, bentuknya bulat-bulat. Nah, yang ketiga ada spiral, itu bentuknya lengkung. Di spiral ini macam-macamnya ada 3. Yang pertama itu bentuk lengkung yang kayak koma, itu disebut dengan vibrio. Nah, yang kedua itu spirillum, itu bentuknya lingkar lebih dari lengkung lebih dari setengah lingkar. Yang ketiga ada spera, apa itu? Susah banget. Itu ada spiroseta. Jadi ini lebih berkelok dan ujungnya itu runcingnya tajam lumayan. Dari bakteri ini itu adalah bentuknya ya spiral, macam-macam. Ada ketiga ini. Terus yaitu memiliki membran fotosintesis dengan bentuk pipi berlapis, dan dia itu berukuran panjangnya itu berkisar antara 3 sampai 10 mikrometer dengan lebar berkisar antara 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Jadi ya ukurannya mikroskopi. Bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif yang mengandung asam lemak, baik itu asam lemak jenuh maupun tak jenuh. Bakteri ini juga biasa ditemukan di tempat seperti air kolam, lumpur, dan kotoran hewan. Ciri lain lagi, mereka itu disebut sebagai bakteri non-sulfur ungu. Kenapa disebut sebagai non-sulfur? Itu karena mereka itu menggunakan sulfida sebagai donor elektron, tapi tidak pada tingkat konsentrasi yang tinggi seperti pada bakteri sulfur lainnya. Apa menghasilkan warna ungu? Itu karena ya mereka itu memiliki rhodofibrin, pigmen karoten, dan spirillosantin. Contoh lain lagi, bakteri ini memiliki peranan. Jadi peranannya itu yang seperti sudah saya bilang dari awal, dia ini adalah bakteri yang menguntungkan. Nah, menguntungkannya kayak gimana? Yang pertama, dia itu menghasilkan energi karena melakukan fotosintesis juga. Jadi berguna untuk kita, penghasil energi. Dia kalau bakteri itu masuk ke kita. Nah, bakteri ini juga dia itu sebagai sumber biomasa, sebagai sumber makanan, terutama hewan, dan juga bisa dibuat sebagai sumber pupuk pertanian.